teman-teman semua, Assalamualaikum, salam sehat dari aku, Naval Faras. Dan hari ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk bahas materi yang menarik banget nih, yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi umumnya dianggap sebagai keterampilan. Mereka biasanya melibatkan kombinasi keterampilan khusus dan sifat pelengkap. Kompetensi sering digunakan untuk menggambarkan atribut yang diinginkan untuk manajer di perusahaan atau profesi tertentu. Tetapi beberapa sarjana telah mengusulkan kompetensi yang umumnya relevan untuk manajer. Contohnya, termasuk kecerdasan emosional, intelijensi sosial, dan kemampuan belajar. Kompetensi ini mencakup beberapa keterampilan dan sifat yang sama yang dijelaskan sebelumnya dalam bab ini. Tapi mereka didefinisikan dan diukur dengan cara yang unik. Nah, selanjutnya lanjut dalam poin kecerdasan emosional. Pemimpin dengan tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi mampu memecahkan masalah yang kompleks, merencanakan bagaimana menggunakan waktu mereka secara efektif, menyesuaikan perilaku mereka dengan situasi, dan mengolah krisis. Kesadaran diri membuat lebih mudah untuk memahami kebutuhan diri sendiri dan memungkinkan reaksi jika peristiwa tertentu terjadi, sehingga memfasilitasi evaluasi solutif. Yang maksudnya, emosi adalah perasaan kuat yang menuntut perhatian dan cenderung mempengaruhi proses kognitif dan perilaku. Beberapa contoh emosi termasuk marah, takut, sedih, gembira, malu, dan terkejut. Bahkan intensitas emosi memungkinkan adanya uh, situasi tetap ada sebagai suasana hati yang positif ataupun negatif, yang juga dapat mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Kecerdasan emosional mencakup beberapa keterampilan komponen yang saling terkait. Lalu ada empati di dalam kecerdasan emosional. Empati adalah kemampuan untuk mengenali suasana hati dan emosi orang lain, untuk membedakan antara ekspresi emosi yang asli dan yang salah, untuk memahami bagaimana seseorang bereaksi terhadap emosi atau perilaku Anda. Pengaturan diri sendiri adalah kemampuan untuk menyalurkan emosi ke dalam perilaku yang sesuai situasi pada merespon daripada merespon dengan perilaku impulsif. Misalnya, memukul seseorang dengan membuat Anda marah atau menarik diri ke dalam depresi setelah mengalami kekecewaan. Dan kesadaran diri emosional adalah pemahaman tentang suasana hati dan emosi sendiri, bagaimana mereka berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Dan implikasi untuk kinerja tugas dan hubungan interpersonal, aspek lain dari kecerdasan emosional yang membutuhkan kesadaran diri dan keterampilan komunikasi adalah kemampuan untuk secara akurat mengungkapkan perasaan seseorang pada orang lain dengan bahasa komunikasi nonverbal. Misalnya, ekspresi wajah ataupun gerak tubuh. Kecerdasan emosional dapat dipelajari, tetapi peningkatan yang signifikan mungkin memerlukan pembinaan individu yang intensif, umpan balik yang relevan, dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan pribadi yang signifikan. Nah, pemimpin juga dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi lebih mampu memecahkan masalah yang kompleks dan juga merencanakan bagaimana menggunakan waktu mereka secara efektif, menyesuaikan perilaku mereka dengan situasi, dan mengelola krisis. Kesadaran ini yang membuat mereka lebih memahami kebutuhan diri sendiri dan memberikan reaksi jika peristiwa tertentu, sehingga terjadi memfasilitasi evaluasi atau solusi yang alternatif, pengaturan diri dan memfasilitabilitas emosional dan pemerasan informasi dalam situasi stres, dan membantu para pemimpin mempertahankan optimisme dan antusiasme mereka sendiri tentang proyek atau misi dalam menghadapi rintangan dan kemunduran. Empati dikaitkan dengan keterampilan sosial yang kuat yang berlaku untuk menggambarkan kebutuhan interpersonal yang kooperatif. Contohnya, termasuk kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, berkomunikasi secara efektif, dan mengungkapkan penghargaan dalam hal positif. Selanjutnya ada intelijensi sosial.
Intelijensi sosial merupakan kecerdasan sosial yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menentukan persyaratan kepemimpinan dalam situasi tertentu dan memilih respon yang tepat. Dua komponen untuk kecerdasan sosial adalah yang pertama, kepekaan sosial. Yang kedua adalah fleksibilitas perilaku. Perspektif sosial adalah merupakan kemampuan untuk memahami kebutuhan fungsional, masalah dan peluang yang relevan untuk kelompok atau organisasi. Dan karakteristik anggota, hubungan sosial, dan proses kolektif yang akan meningkatkan atau membatasi upaya untuk mempengaruhi kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin dengan kepekaan sosial yang tinggi dapat memahami apa yang perlu dilakukan untuk kelompok atau untuk mengarah ke organisasi yang lebih efektif dan bagaimana cara melakukannya. Kepekaan sosial melibatkan keterampilan konseptual dan pengetahuan khusus yang diperlakukan untuk kepemimpinan strategis, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang secara bersama-sama ditentukan oleh peristiwa lingkungan dan kompetensi inti dari organisasi itu sendiri. Dan kemampuan untuk merumuskan respon yang cepat, persepsi sosial juga dapat terlibat dalam keterampilan interpersonal, misalnya empati, kepekaan sosial, fleksibilitas perilaku, dan kemampuan atau kemauan untuk memvariasi perilaku seorang yang mengakomodasi kebutuhan situasional dengan baik. Seorang pemimpin dengan fleksibilitas yang tinggi perlu tahu bagaimana cara menggunakan variasi fleksibilitas perilaku seseorang untuk mengakomodasi kebutuhan situasional. Seorang pemimpin pasti dengan fleksibilitas perilaku yang tinggi akan menjadi tahu bagaimana cara menggunakan variasi. Selanjutnya, kemampuan belajar seorang pemimpin. Salah satu kompetensi penting dalam kepemimpinan yang sukses dalam situasi yang berubah adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi. Kompetensi ini berbeda dengan keterampilan konseptual lainnya, misalnya penalaran verbal, berpikir efektif, dan keterampilan sosial ini melibatkan eh, bagaimana cara kita belajar untuk beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi, yang merupakan kemampuan untuk menganalisis serta introspektif proses kognitif Anda diri sendiri. Misalnya, cara mendefinisikan dan memecahkan masalah, dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Ini juga melibatkan kesadaran diri yang merupakan pemahaman tentang kekuatan dan keterbatasan Anda sendiri, termasuk keterampilan dan emosi. Nah, kemampuan untuk belajar beradaptasi adalah penting untuk efektivitas kepemimpinan. Kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan yang se ekstrim mungkin melibatkan sifat serta keterampilan. Sifat-sifat yang tidak tampak eh, relevan antara lain orientasi pencapaian, stabilitas emosi, pemantauan diri, dan orientasi locus of control internal. Manajer dengan sifat-sifat ini termotivasi untuk mencapai keunggulan. Mereka ingin tahu dan berpikiran terbuka. Mereka memiliki kepercayaan yang sangat tinggi dan ingin tahu cara untuk bereksperimen dengan pendekatan baru, dan mereka secara aktif mencari umpan balik tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, dari ketiga poin tadi yang sudah saya paparkan, uh, kecerdasan emosional memiliki peran untuk mengkontrol bagaimana cara pemimpin itu cerdas dalam mengontrol emosi ketika sedang memimpin suatu organisasi. Dan pemimpin itu sendiri harus uh, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari diri mereka masing-masing agar emosi yang meluap tidak sampai berlebihan kepada rekan kerja ataupun yang lain. Lalu dari segi intelijensi sosial, nah seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan yang sesuai dengan capability-nya untuk memimpin suatu organisasi dan memiliki jiwa-jiwa sosial dalam menjalankan gerak roda organisasi itu sendiri. Lalu yang terakhir, kemampuan belajar.
Nah, kemampuan belajar ini sangat penting karena di sini dapat eh, menjadi banyak pembelajaran mulai dari eh, cara beradaptasi dengan dengan adanya perubahan yang sangat ekstrim. Para pemimpin harus belajar untuk cepat menyesuaikan diri dan mengimplementasikan kepada eh, bawahannya untuk eh, mampu beradaptasi dengan kemampuan belajar yang sudah dimilikinya. Nah, sekian pembahasanku tentang kompetensi manajerial pada video kali ini. Materi ini bersumber dari Gary dari buku Leadership in Organization edisi ke-8. Semoga ada insight baru ya untuk teman-teman setelah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi teman-teman. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.